Shalom saudara, salam jumpa dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita hari ini. Mari kita membaca di dalam Injil Markus pasal 14 ayat 1 dan 2. Rencana untuk menangkap Yesus. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat, sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Menyongsong Jumat Agung dan Paskah. Saudara, teks kita mengisahkan tentang rencana jahat yang sedang dipersiapkan oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat menjelang Hari Raya Paskah dan Roti Tidak Beragi. Perlu kita ingat bahwa Hari Raya Paskah yang hendak mereka peringati bukanlah Hari Raya Paskah di dalam Perjanjian Baru yang memperingati tentang kebangkitan Kristus dari kematian, tetapi mereka akan memperingati Hari Raya Paskah dalam Perjanjian Lama, di mana mereka memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir atau dari tanah perbudakan. Dan roti tidak beragi itu mereka mengingat kembali tentang peristiwa ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka keluar dengan terburu-buru, mereka keluar dengan tergesa-gesa, dan selama 1 minggu mereka akan peringati itu dengan makan roti yang tidak beragi. Adapun rencana jahat yang dipersiapkan oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat adalah mereka berencana untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat mereka. Tentu ini adalah suatu hal yang aneh. Tentu ini adalah suatu hal yang sangat-sangat disayangkan. Kenapa demikian? Karena mereka yang adalah pemimpin umat, mereka yang adalah orang-orang terdepan yang harus memberi pengaruh teladan yang baik untuk iman daripada umat yang mereka pimpin, mereka layani. Justru mereka punya rencana jahat, mereka punya niat jahat, mereka punya hati yang jahat menjelang hari raya yang hendak mereka peringati. Seharusnya mereka mempersiapkan diri mereka untuk masuk di dalam pelayanan-pelayanan terkait dengan perayaan yang ada di depan mereka. Seharusnya mereka mempersiapkan hati, kehidupan daripada umat yang mereka layani untuk masuk di dalam perayaan-perayaan yang ada. Seharusnya mereka mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan ibadah dan kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung selama hari raya itu. Tetapi yang kita lihat adalah bahwa justru mereka merancangkan hal yang jahat menjelang hari raya yang ada. Saudara-saudara terkasih, hari-hari ini kita pun sedang berada di dalam masa-masa menjelang kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus. Kita sedang menyongsong kematian Kristus dan juga kebangkitan Kristus, atau yang kita peringati dalam Jumat Agung dan Paskah. Mari masing-masing kita mengintrospeksi akan diri kita. Bagaimana kita mempersiapkan hati kita, bagaimana kita mempersiapkan pikiran kita, bagaimana kita mempersiapkan hidup kita menyongsong Jumat Agung dan Hari Raya Paskah yang ada di depan kita. Janganlah kita seperti imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang mana punya hati rencana jahat mempersiapkan diri menyongsong hari raya yang ada. Mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita. Ingat bahwa pengorbanan Kristus bagi kita sangatlah besar. Dia rela menderita, bahkan dia rela mati hanya karena kasihnya yang besar bagi kita orang-orang yang berdosa. Dia bangkit dari maut, dia menang dari maut dan kematian, sehingga kita punya pengharapan hidup yang kekal di dalam Dia. Mari jangan juga kita menyongsong Jumat Agung dan Paskah dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang tidak punya makna yang terkait dengan Jumat Agung dan Paskah yang hendak kita peringati. Hendaklah kita melakukan kegiatan-kegiatan yang punya makna rohani, sehingga di dalamnya kita bertumbuh di dalam iman kita kepada Kristus. Kita semakin dalam untuk mengingat kasih dan pengorbanan Kristus bagi kehidupan kita yang sudah memberikan keselamatan bagi kita. Sehingga arti, makna Jumat Agung dan Paskah yang sesungguhnya boleh kita dapatkan, boleh kita maknai di dalam menyongsong Jumat Agung dan Paskah yang ada. Selamat mempersiapkan diri, selamat menyongsong hari Raya Jumat Agung, kematian Kristus untuk penebusan dosa-dosa kita, dan kebangkitan Kristus Paskah
yang memberikan kemenangan bagi kita. Siapkan hati kita, siapkan pikiran kita menyongsong hari raya itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah di dalam menyongsong perayaan Jumat Agung dan Paskah yang ada di depan kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri kami, hati kami dengan sebaik-baiknya, supaya makna, arti sesungguhnya dari hari raya itu boleh kami maknai. Terpujilah namamu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang bagi jalan hidup kita. Selamat menyongsong Jumat Agung dan Paskah. Tuhan Yesus memberkati.